Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Sahabat-sahabat setia malnutrisi yang telah teruji kesetiaannya karena menunggu malnutrisi sekian lama. Masya Allah baru bisa update lagi sekarang ya setelah bulan Ramadan lalu. Kabar saya baik-baik saja, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua juga dalam keadaan baik-baik saja di masa-masa yang sangat berat ini, di masa-masa pandemi yang sampai sekarang belum berakhir juga. Bukan hanya belum berakhir, tapi bahkan belum bisa diperkirakan ya kira-kira berakhirnya kapan ya. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat umat ini, derajat bangsa kita dengan ujian yang demikian berat ini ya. Tapi tentu saja kalau mau derajatnya naik, kita harus lulus dulu dari ujian ya, dan itu nggak mudah ya. Kadang-kadang kita bukan hanya tidak mudah untuk lulus dari ujian, tapi kadang-kadang kita untuk mengenal apa ujiannya itu pun nggak semudah yang kita kira ya. Ya, ujian itu apa, soalnya apa sebenarnya yang harus dipecahkan ya. Banyak orang yang mengalami ujian tapi tidak pernah menyadari bahwa dia sedang diuji ya. Banyak orang yang diuji dengan kesusahan kemudian mereka mengeluh ya, padahal ujian sesungguhnya adalah sekuat apa dia sampai akhirnya dia mengeluh ya. Ada juga orang yang tidak sadar bahwa sedang diuji dengan kenikmatan sehingga dia terus merasakan kenikmatan tapi tidak kunjung bersyukur ya. Secara zahir kita lihat sepertinya kehidupannya makmur, tapi ternyata Allah tidak meridhoinya ya, karena kelalaian dalam bersyukur tadi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat malnutrisi semua, kita seperti biasa kita obrolin yang ringan-ringan saja. Ya, mungkin ini nggak terlalu ringan juga sih, agak berat juga nih apa yang mau kita bahas sekarang ya. Berat dalam arti memang suatu masalah yang berat yang akan kita bicarakan gitu ya, yaitu tentang wabah ya. Saya yakin teman-teman ngerti maksud yang mau dibicarakan. Ini kita sedang mengalami pandemi dari sejak bulan Maret lalu, dan berarti kita sudah 6 bulan ya, setengah tahun pas ya, dalam keadaan pandemi ya. Kita nggak bisa keluar rumah dengan bebas, kita nggak bisa bergaul seperti bebas seperti biasanya saja gitu ya. Biasanya kita kalau ketemu dengan saudara kita akan bersalaman kemudian berpelukan gitu ya. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa ya. Bahkan kita kemana-mana menggunakan masker ya, cuci tangan ya. Teman-teman melakukan itu semua kan ya. Jangan sampai enggak ya, jangan sampai enggak. Kasihan dokter dan nakes yang sudah menyabung nyawa untuk memastikan bangsa ini selamat dari pandemi ya. Kasihan orang-orang yang bisa jadi tertular ya, gara-gara kita bisa jadi sudah membawa virusnya, tapi kebetulan qadarullah badan kita sedang sehat, badan kita kuat ya, sehingga kita tidak menunjukkan gejalanya dan sembuh sendiri ya. Tapi orang di sekitar kita belum tentu tubuhnya seprima kita ya. Jangan korbankan mereka ya. Mari kita jaga diri kita masing-masing sesuai dengan prosedur yang sudah diajarkan. Saya rasa teman-teman udah tahu semua lah ya. Saya yakin pendengar malnutrisi sudah well informed tentang wabah COVID-19 ini ya. Tapi bagaimanapun semua orang pasti bertanya-tanya, nih wabah ini apa sih gitu ya, maksudnya apa gitu ya. Wabah ini apa, wabah ini wabah virus ya gitu. Itu semua udah tahu ya. Tapi ini kan sebuah perubahan besar dalam hidup kita ya. 2019 rasanya kita, walaupun awal 2020 kita mendengar berita tentang kondisi di Wuhan, tapi nggak pernah terbayang virus itu terbawa ke Indonesia sampai korbannya sudah 200.000 lebih ya yang sudah terjangkit, dan itu pun sangat diragukan jumlahnya benar segitu ya, karena masih banyak yang tidak dites ya. Tapi yang
yang pasti muncul dalam pertanyaan orang nih, wabah ini apa gitu. Jadi pertanyaan apa itu lebih daripada sekedar lebih pada sekedar pertanyaan tentang ini zatnya zat apa sih. Kalau zatnya kita mungkin sudah tahu, ini virus gitu ya, ini virus yang sebenarnya kena desinfektan sedikit saja mati dia ya, dicuci dengan sabun cuci tangan pun mati insya Allah gitu ya. Tapi penyebarannya atau penularannya cepat sekali dan mudah sekali gitu ya, itu yang mengerikan gitu ya. Nah, kalau secara zat mungkin kita tahu lah ini virus gitu ya. Cara penyebarannya seperti apa itu sudah dibahas. Tapi apa wabah ini itu lebih kepada pertanyaan hakiki, pertanyaan hakikat ya. Apa sih maksudnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah ini sebagai ujian kepada kita gitu ya? Kenapa ada musibah sebesar ini gitu ya? Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal wabah dalam sejarah peradaban Islam, ada seorang ulama yang namanya selalu disebut-sebut kalau bicara soal wabah, karena beliau menulis sebuah buku yang selalu menjadi pegangan orang kalau bicara soal wabah ya. Kenapa? Karena ya kita barangkali baru sekarang aja mengalami pandemi ini ya, tapi sebenarnya di dunia ini udah berkali-kali terjadi pandemi. Jadi bukan barang baru sama sekali gitu ya. Dan ada seorang ulama yang secara khusus menulis sebuah buku yang membahas tentang pandemi, tentang wabah gitu ya. Dulu wabahnya disebut wabah, dalam bahasa Arabnya disebutnya ta'un ya. Wabah ta'un, dan hampir selalu kalau disebut wabah dulu itu adalah wabah penyakit pes gitu ya. Hampir selalu, tapi nggak selalu juga gitu ya. Ada penyakit-penyakit lain, tapi yang memang paling sering dulu tuh menjangkiti sampai ke level dunia gitu ya, itu adalah penyakit pes ya. Di Eropa ada the Black Death gitu ya, penyakit yang sangat mematikan sekali, sampai sepertiga warga Eropa terbunuh ya karena penyakit ini. Nah, ini ya zaman dulu orang nggak menyebutnya pes ya, zaman dulu orang menyebutnya sebagai wabah ta'un ya. Ulama tadi dan namanya Ibnu Hajar al-Asqalani ya. Ibnu Hajar ini ulama ahli hadis ya. Mungkin kitabnya yang paling terkenal Fathul Bari ya. Tapi kalau yang tentang wabah ini kitabnya yang lain lagi ya. Ya, Badhul Maun ya. Nah, kemudian dalam kitab ini kitabnya menarik sekali ya kalau menurut saya ya. Kenapa? Ya saya akan ceritakan tentu saja gitu ya. Yang menarik adalah ya pertama-tama kita kita bahas dari pertama dulu ya. Poin pertama, ketika membicarakan hakikat dari wabah ta'un ini, maka Ibnu Hajar mengutip beberapa hadis, dan semua hadisnya mengatakan ya ada satu keseragaman, yaitu mengatakan bahwa wabah ini adalah azab. Ya, itu adalah keseragaman. Ya, ada beberapa hadis ya yang dikutip ya, yang semuanya menyebut sebagai azab dengan redaksi yang berbeda-beda. Ya, tapi ada satu hadis yang buat saya sangat menarik gitu ya, yang sangat menarik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad. Hadisnya ya lumayan lah, ada 3 baris, tapi yang menarik sekali adalah baris terakhir kalau menurut saya ya, bagian kalimat terakhir di mana Rasulullah SAW bersabda, wa ta'unu syahadatul li ummati wa rahmatul lahum wa rijzun 'alal kafir ya. Jadi wabah ta'un ini adalah kesyahidan bagi umatku ya, dan rahmat atas mereka ya. Tapi tahun yang sama adalah kotoran atau azab bagi orang kafir ya. Ini ungkapan yang menarik ya. Jadi ta'un adalah kesyahidan atau pintu syahid maksudnya gitu ya, adalah pintu kesyahidan bagi umatku dan rahmat atas mereka, tetapi ia merupakan azab bagi orang kafir gitu ya. Nah, jadi bahwa dia adalah azab, saya rasa tidak dipertanyakan lagi. Ya, dan itulah mentalitas seorang muslim. Kalau kita mendapat musibah, ini bukan menyalahkan siapa-siapa ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang menjadikan
make everything personal gitu ya. Ini terjadi dulu waktu di Sumatera Barat, di Kota Padang terjadi gempa tahun berapa tuh ya? Saya juga lupa tuh. Kakak saya lagi di sana waktu itu ya. Kakak saya mengalami betul gempa besar di Kota Padang tuh seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ulama-ulama se-Sumatera Barat, ulama-ulama Minangkabau semuanya mengatakan bahwa kita harus taubat massal, kita harus istighfar, kita harus muhasabah, kita cari apa kesalahan kita gitu ya. Tiba-tiba di Jakarta atau di Pulau Jawa lah gitu ya, di Pulau Jawa orang ngomel-ngomel gitu katanya, ya ini kok ulama bukannya ngebantuin malah malah nyalah-nyalahin orang, ngingetin soal azab gitu ya. Padahal orang Sumatera Barat sendiri nggak ada yang tersinggung dengan kalimat seperti itu karena mereka tahu memang ulama ini menjalankan tugasnya, dan lagi pula kata siapa ulama nggak bekerja membantu mereka gitu ya. Semua melihat kok, dan salah seorang ulama yang pada saat itu juga menyerukan muhasabah itu adalah guru saya sendiri, Ustadz Suhairi Ilyas almarhum ya, rahimahullah. Beliau bahkan mengatakan bahwa tentara Allah itu ini kata-kata beliau kepada saya ya, di depan saya langsung beliau katakan tentara Allah itu nggak salah sasaran. Artinya ketika Allah menjatuhkan musibah sebesar itu gitu ya, itu pasti bukan ketidaksengajaan, nggak ada ketidaksengajaan ya, pasti kesengajaan ya. Dan itu tentara Allah ya, tentara kan dikirim untuk membasmi lawan gitu ya. Jadi ada yang salah di antara kita ya, dan beliau bolak-balik dari rumah beliau di Cikarang dulu ya, mau balik-balik ke pulang kampung sering kali ya, dan beliau bilang ke saya beliau harus banyak memberikan siraman rohani ke kampung ya, ke kampung halaman gitu ya, karena orang-orang di sana butuh siraman rohani. Ya, jadi banyak orang yang menyadari kesalahannya, apa kesalahannya tentu saja nggak perlu diceritakan ya. Yang pasti warga Sumatera Barat nggak ada yang tersinggung gitu ya, nggak ada yang membuat ini membuat jadi masalah personal gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa orang di luar Sumatera Barat yang banyak komentar, dan yang komentar tuh biasanya nggak nolongin. Itu perlu digarisbawahi teman-teman ya. Biasanya yang banyak komentar tuh nggak turun ke lapangan, yang turun ke lapangan biasa-biasa aja gitu ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah itulah mentalitas seorang muslim kalau dapat musibah ya, musibah yang kecil maupun yang levelnya besar seperti azab gitu ya. Yang kecil seperti musibah ya, kita kecelakaan gitu ya, ketabrak motor, ketabrak mobil gitu ya. Ya, ini kan jelas masalahnya gara-gara itu mobil belakang kita ngantuk sopirnya, akhirnya nabrak kita yang di depan gitu ya. Itu kan penyebab ya, secara teknisnya begitu gitu ya. Penyebabnya secara teknisnya seperti itu. Ada orang ngantuk lalu nabrak mobil kita yang mobilnya jungkir balik misalnya gitu ya. Lalu kemudian kita dirawat di rumah sakit sekian lama, menderita, harus dioperasi dan segala macam ya. Itu kan secara teknis, itu yang terjadi di dunia. Memangnya Allah kalau mau menghukum manusia harus pakai keajaiban gitu kan? Nggak juga gitu ya. Apakah harus selalu namanya hukuman kepada manusia itu harus ya sesuatu yang ajaib gitu ya, tiba-tiba di siang hari bolong terang cerah tiba-tiba ada petir nyamber satu orang gitu kan, nggak mesti kayak begitu gitu ya. Banyak mekanisme Allah menghukum manusia ya. Jadi apa yang terjadi secara teknis di dunia gitu ya, itu lain soal ya. Tapi yang jelas ketika kita dapat musibah, memang pertanyaan kita yang utama, mentalitas kita pertama adalah kita bertanya salah kita apa ya, salah kita apa. Kita harus berasumsi seperti itu ya, karena siapa tahu memang benar ada salah kita ya, walaupun bisa jadi memang nggak ada salahnya juga, memang Allah sedang menguji aja ya, pengen tahu sabar nggak nih kalau dikasih kecelakaan gitu ya, dikasih musibah, dikasih kehilangan HP, kehilangan dompet ya, sabar apa enggak, atau maki-maki orang dulu gitu ya. Memang mungkin Allah ingin menguji seperti itu, tapi kita harus berasumsi bahwa kita nih ada salahnya ya. Makanya orang Islam juga punya refleks ya, misalnya kita lagi jalan gitu ya, kepala kejedot sesuatu gitu ya, terantuk lemari misalnya, ujung lemari gitu ya, tak, apa refleks kita? Astagfirullah ya. Astagfirullah itu artinya ampuni saya ya Allah gitu ya. Jadi itu udah refleks gitu ya, udah refleks. Justru kalau ada orang yang ngomel-ngomel ketika ada musibah lalu kita disuruh muhasabah ya, lalu dia ngerasa ini kok kayak nyalahin korban gitu ya,
Itu bukan mentalitas seorang muslim. Ya, seorang muslim tuh harus mawas diri, harus selalu mengakui kelemahan dirinya. Bisa jadi kita punya salah tapi kita nggak sadar, dan mungkin Allah sedang membersihkan kita dengan musibah-musibah yang kita alami, ya. Nah, kalau levelnya udah wabah gitu ya, wabah itu kan berarti udah luas gitu ya, bukan satu orang yang kena, bukan dua orang ya, bahkan bukan endemi lagi tapi pandemi gitu ya, udah dunia gitu ya. Itu jelas kita berasumsi bahwa dia adalah azab, ya. Jadi memang ini adalah memang ini adalah teguran bagi kita, dan kita harus berasumsi bahwa ini adalah azab. Itu adalah asumsi yang sehat. Ya, sahabat-sahabat malnutrisi semua, kita kembali pada hadis yang kita bicarakan tadi, dari hadis riwayat Ahmad ya. Wa ta'unu syahadatul li ummati, ya, wa rahmatul lahum wa rijsun 'alal kafir. Ya, jadi ta'un ini adalah syahadah, pintu kesyahidan bagi umatku, dan rahmat untuk mereka, dan azab bagi orang kafir, ya. Jadi memang dia ini azab, ya, ada sisi azabnya gitu ya. Dan jangan lupa bahwa azab itu menimpa bukan hanya pelaku kemaksiatan, tapi juga orang-orang yang membiarkan kemaksiatan, ya, yang membiarkan. Oleh karena itulah kita selalu melakukan nahi mungkar. Kalau ada kemaksiatan, ya cegah dong, ya. Kenapa? Karena kalau azabnya turun, ya dia nggak pilih-pilih, ya, itu masalahnya, ya. Oleh karena itu kita nggak boleh mendiamkan kemaksiatan, kita harus lakukan sesuatu. Kalau lihat ada yang salah, jangan diem-diem aja gitu ya. Nah, itu dimensi yang pertama. Tapi yang menarik adalah tentu saja teman-teman udah menyadari ya, harusnya ya, kan di sini disebutkan warijsun 'alal kafir, dia adalah azab bagi orang kafir, tapi bagian awalnya ternyata nggak bicara azab, ya. Malah dinyatakan sebagai pintu kesyahidan bagi umatku, kata Rasulullah SAW, ya, bagi umat Muhammad SAW, dan rahmat atas mereka. Nah, kok rahmat gitu ya. Kita mulai dari pintu kesyahidan dulu deh. Pintu kesyahidan kok mau jadi pintu kesyahidan? Ya iya, karena dalam hadis-hadis yang lain juga dinyatakan bahwa orang kalau meninggal karena wabah itu berarti dia mati syahid. Ya, tentu saja dengan asumsi dia meninggal dalam keadaan sabar, ya, dalam keadaan sabar, dalam keadaan muslim pastinya gitu ya. Kalau nggak muslim ya nggak syahid namanya gitu ya. Atau dalam keadaan tidak sabar, ya harus sabar dong, ya. Ya, jadi orang kalau meninggal karena wabah bukan berarti dia otomatis dia kena azab gitu ya. Makanya kalau ada yang teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita kena COVID-19, ya, teman-teman jangan menganggap itu sebagai aib, ya. Itu bukan aib, kita harus bantu mereka. Ya, kita harus bantu. Belum tentu mereka nih yang kena azab gitu ya. Kan udah dijelasin bahwa bagi umat Muhammad ini pintu kesyahidan. Ya, yang azab itu orang-orang kafir, orang ingkar gitu ya. Yang ingkar sama Allah gitu ya, dengan berbagai level kekafirannya gitu ya. Tapi bagi yang beriman ini adalah pintu kesyahidan, ya. Nah, dulu Rasulullah SAW juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu misalnya, ya wafatnya karena wabah gitu ya. Sedangkan Abu Ubaidah itu termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kurang soleh gimana coba gitu ya. Kan gak mungkin kita bilang Abu Ubaidah meninggal karena diazab, gak mungkin lah gitu ya, gak mungkin. Abu Ubaidah ini sahabat yang apa ya, kalau saya boleh katakan bisa dikatakan bersaing lah dengan Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Jadi levelnya tuh nggak main-main gitu ya, Abu Ubaidah ini, ya. Tapi takdir Allah berlaku, ya, beliau mengalami itu gitu ya. Nah, jadi ini pintu kesyahidan bagi umatku dan rahmat atas mereka. Kenapa rahmat? Ya karena dalam musibah sekalipun ada kasih sayang Allah, ya, karena semua musibah itu adalah pintu pengampunan, ya. Jadi ya rahmat Allah, kasih sayang Allah gitu ya. Kalau Allah nggak sayang kan Allah nggak ngasih pintu pengampunan, ya. Sementara manusia itu hobinya lupa, ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa kita kan udah ada pintu taubat gitu ya. Ya, masalahnya taubat itu kalau ingat. Ya, kalau ingat, kalau sadar bahwa kita punya salah, bisa kita taubat gitu ya. Masalahnya ini orang nggak ingat, nggak nyadar gitu ya, udah lupa gitu ya. Barangkali sehari 2 hari masih ingat kemarin punya salah gitu ya. Seterusnya udah lupa. Ya, kalau udah lupa gitu gimana gitu ya. Nah, tapi Allah memberikan jalan keluar, ya. Salah satunya dengan musibah ini. Tentunya dengan sekali lagi dengan catatan kita sabar gitu ya. Kalau kita sabar nih jadi rahmat bagi kita gitu ya. Jadi
nggak mesti pandemi ini menjadi apa ya, suatu yang buruk bagi kita. Kalau kita bisa menambil hikmahnya, kita bisa bersabar. Kalau kita malah mensucikan diri, membersihkan diri dari dosa-dosa, malah kita bisa jadi keluar dari pandemi ini dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya. Ya, Masya Allah gitu kan ya. Itu yang kita inginkan. Ya, jadi nah di sini ada yang menarik nih. Jadi sebenarnya pandemi, wabah itu ya, wabah atau pandemi gitu ya, wabah penyakit atau pandemi ini barangnya kan satu gitu ya. Barangnya satu, sama-sama COVID-19 gitu ya. Tapi ternyata dia bisa bermakna dua. Ya, bisa dia menjadi pintu kesyahidan dan rahmat, dan bisa juga sebagai azab. Ya, nah di sini kita bisa belajar bahwa satu kejadian yang sama itu bisa jadi bermakna berbeda bagi dua kelompok manusia yang berbeda. Kalau manusianya adalah umat Muhammad SAW, kalau dia bersabar, kalau dia dia mampu melaluinya dengan baik gitu ya, maka ternyata wabah ini jadi pintu kesyahidan dan rahmat. Ya, tapi bagi orang yang ingkar, yang nggak mau ditegur, nggak mau merasa bersalah gitu ya, dikasih azab malah bukannya tobat, malah makin menjadi-jadi kerusakannya gitu ya. Ya azab lah. Ya mau disebut apa lagi gitu ya, memang azab ya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kita nggak menilai sesuatu dari zohirnya aja ya. Zohirnya sama-sama sakit, sama-sama menderita, sama-sama PSBB, sama-sama social distancing ya, sama-sama ribet ya, sama-sama menderita secara ekonomi ya. Banyak saudara-saudara kita di luar sana menderita secara ekonomi loh karena wabah ini gitu ya. Tapi secara zahir itu sama gitu ya. Kita sama orang Amerika tuh sama nasibnya sekarang nih, sama-sama menderita, sama-sama susah mencari nafkah gitu ya. Sama-sama ada saudara kita yang sakit ya, sama gitu ya. Tapi hakikat dari apa yang kita alami bisa jadi berbeda ya. Nah itu tergantung kitanya gitu ya. Nah oleh karena itu ketika para ulama mengingatkan ketika terjadi musibah, kecelakaan yang sangat besar, lalu kita disuruh bermuhasabah, teman-teman jangan baper ya, don't take it personal gitu ya. Justru ya diingatkan bahwa bisa jadi ini hukuman ya, justru supaya kita bisa melaluinya dengan baik ya, dengan sabar ya. Udah dihukum sama Allah yang tapi malah ngomel-ngomel, tambah gagal lagi kan kita. Ya, jadi hukuman itu ada untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita ya. Sementara begitu hukumannya datang kita malah marah-marah, kita menuduh Allah nggak adil, ya itu kan gagal berkali-kali namanya gitu ya. Udah gagal dari awal, sudah gagal makanya dihukum gitu ya. Nah sekarang udah dihukum gagal juga gitu ya. Ibaratnya siswa ya terlambat datang ke sekolah lalu disetrap di lapangan ya. Berapa lama? 15 menit dijemur, apa artinya sih? Ya nggak bakal bikin hitam juga lah gitu ya. Kalau masuk pagi nggak bakal hitam juga lah, dijemur sebentar gitu ya. Jalanin aja, kan kita yang salah gitu ya. Begitu lagi dijemur kita maki-maki guru kita keras-keras, lalu kita malah disetrap seharian jadinya. Yang salah siapa dong? Ya, terlambat masuk itu kesalahan yang kecil kalau menurut saya gitu ya. Hukumannya cuma disetrap 15 menit misalnya gitu ya. Tapi ketika memaki-maki guru itu kesalahan besar menurut saya. Ya, kesalahan pada adab yang sangat serius ya. Jadi jangan sampai hukuman ini malah membuat kita jadi lebih salah gitu ya. Coba kita potong kesalahan kita di sini. Nah, kalau udah kayak begitu dia jadi rahmat. Ya. Jadi sekali lagi bendanya sama gitu, sama-sama wabah, penderitaannya sama, yang dirasakannya sama gitu ya. Tapi ternyata bisa beda gitu ya, bisa beda hasilnya. Beda hasilnya itu juga diawali dengan perbedaan persepsi ya. Dulu saya pernah diajarin tuh, saya pernah belajar ya dari sebuah kursus online lah gitu ya. Diceritakan ada bedanya antara sensasi sama persepsi. Ya, sensasi orang yang pegel-pegel abis olahraga, abis nge-gym lah gitu ya, itu sama aja dengan pegel-pegelnya petani abis macul seharian di sawah gitu ya, sama aja pegelnya ya. Hasilnya apa? Hasilnya sama-sama kotak-kotak badannya ya. Petani itu kan badannya no fat ya, nggak ada lemaknya ya, badannya bagus loh, sehat-sehat gitu ya.
Tapi ternyata persepsi orang terhadap pegelnya beda gitu. Ya, jadi bisa jadi banyak orang kerja di sawah seharian karena dia merasa rezekinya kurang gitu ya, udah susah jadi petani, harga pasarnya juga nggak ramah gitu ya. Hidup nggak pernah cukup gitu ya. Maka mereka merasa capeknya itu kayak percuma lagi seolah-olah gitu ya. Oleh karena itu mereka menderita dengan pegel-pegelnya itu ya. Tapi orang pulang dari gym pegel juga, kadang-kadang angkat tasnya juga pegel gitu ya. Angkat tasnya pun udah gemeteran gitu ya. Tapi mereka merasa gagah gitu. Mereka merasa gagah karena persepsinya beda. Ya, yang satu rasanya udah kerja sekeras itu penghasilannya nggak seberapa gitu ya. Yang satu lagi ya kalau udah pergi nge-gym berarti ekonominya nggak rendah lah gitu ya. Kalau pergi nge-gym berarti dia duitnya banyak gitu ya, lumayan cukup lah gitu, lebih lebih dari cukup lah pastinya gitu ya. Dan dia merasa dengan olahraga yang kayak begitu badannya tambah bagus gitu ya. Ada persepsi yang berbeda. Ya, nah kita juga begitu ya. Ini wabah kita sama-sama mengalaminya sama kok ya, nggak ada yang beda kok. Sama-sama harus terpaksa harus pakai masker, terpaksa kita harus nyetok masker di rumah gitu ya. Terpaksa kita harus nyuci tangan melulu gitu ya. Terpaksa kita harus begini begitu, lebih sering nyuci baju barangkali gitu ya. Tapi persepsi bisa beda dan akhirnya outcome yang kita peroleh bisa beda gitu ya. Kalau bagi ya, saya ulangi lagi ya, kalau bagi umat Muhammad SAW, kalau kita menjalani dengan baik, dia jadi pintu kesyahidan. Kalau meninggal, ya meninggal juga gitu. Jadi jangan kira orang beriman kena virus nggak meninggal, ya itu nggak ada sunatullah seperti itu ya. Meninggal aja gitu. Kalau emang Allah perintahkan udah saatnya meninggal ya meninggal ya. Makanya banyak orang soleh di sekitar kita kan kena COVID-19, jangan heran gitu ya. Aduh kasihan ini masih muda udah pinter, nggak relevan ya. Masih muda, pinter gitu ya, soleh gitu ya, nggak relevan. Kalau emang umurnya segitu ya kata Allah ya meninggal juga gitu ya. Walaupun masih muda, walaupun dia pinter, walaupun dia soleh gitu ya, waktunya kalau umurnya segitu ya segitu ya. Tapi kalau dia orang soleh, dia sabar, maka dia jadi pintu kesyahidan. Masya Allah ya, ternyata bisa jadi orang-orang yang kita anggap, waduh meninggalnya menderita banget gara-gara COVID. Saya lihat dia sesak napas, menderita, kena ventilator segala macam gitu ya. Dimakamkannya jadi nggak bisa rame-rame, padahal dia orang disayang banget sama orang lain ya. Dia orang baik gitu ya. Kasihan sekali akhir hayatnya. Kita bilang kasihan, padahal ternyata di sisi Allah mereka mendapatkan pahala kesyahidan, masya Allah gitu ya. Jadi ini ya sebuah tamparan keras barangkali pada kita yang selalu berpikir secara materialis ya, secara materialistis, terlalu melihat apa yang nampak pada zahir ya. Seolah-olah penderitaan itu berarti Allah nggak ridho ya, dan seolah-olah kesenangan itu berarti Allah ridho sama kita. Belum tentu ya. Kita susah belum tentu Allah benci ya, bisa jadi gitu ya, tapi belum tentu ya. Kita senang-senang juga belum tentu Allah ridho ya, bisa jadi juga Allah ridho gitu ya. Jadi kita nggak bisa menilai dari secara zahirnya ya. Yang benar adalah ya kalau kita tetap di jalan yang benar maka Allah ridho. Kalau kita salah ya Allah nggak ridho ya. Mungkin kelihatannya sederhana tapi nggak semudah yang terdengar. Ya, sahabat-sahabat manusia semua, tadi kita udah bahas bagaimana wabah ini bisa kita asumsikan sebagai azab ya. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai pintu kesyahidan dan rahmat ya. Dan saja semuanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Semua tergantung persepsi kita dan bagaimana cara kita menghandlenya, menghadapinya ya. Kita bisa jadi dihukum, tapi hukuman itu bisa jadi atau bukan bisa jadi ya, semestinya ya hukuman itu membawa kebaikan bagi kita, karena setelah dihukum maka kita nggak punya kesalahan lagi ya. Tapi kalau kita sudah dihukum kemudian kita tidak menerima hukumannya, kita nggak ridho, kita marah-marah gitu ya, akibatnya malah lebih tidak baik lagi gitu ya. Tetapi ada hal lain juga yang menarik dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini
Ya, emang Ibnu Hajar ini kan memang beliau adalah ulama hadis ya, ulama hadis. Jadi memang sebagian besar isinya adalah tentang membahas hadis-hadis, membahas makna dari hadis. Itu perlu kita pahami. Jadi beliau bukan seorang dokter, bukan seorang tabib ya, tapi seorang ulama hadis ya, ulama hadis. Jadi ya jelas dong yang beliau bahas adalah hadis-hadisnya gitu ya. Nah, kemudian hal yang juga kita yang menarik dari kitab ini juga walaupun singkat sekali ya, tapi beliau menjelaskan bahwa ya dalam salah satu bagian dalam kitabnya singkat saja beliau mengatakan bahwa ada para tabib, para dokter ya pada saat ketika kitab ini ditulis ya. Kitab ini ditulisnya udah hampir 600 tahun yang lalu ya. Nah, jadi di masa beliau ini sudah ada para dokter, para tabib ya, dan mereka berusaha menjelaskan nih wabah datangnya dari mana, dari udara, dari kualitas udara yang buruk, apakah dari tekanan darah atau dari bagaimana gitu ya. Tentu saja teman-teman bisa bayangkan lah kemajuan sains pada 600 tahun yang lalu kayak gimana gitu ya. Ya pastinya nggak kayak sekarang gitu ya. Jadi mereka berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Ya, misalnya mereka meneliti apakah karena kualitas udara yang buruk atau karena tekanan darah atau bagaimana gitu ya. Nah, itu disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa ada para dokter, para tabib yang mengatakan hal demikian ya. Sementara sementara hadis misalnya mengatakan ini adalah azab ya. Pintu kesyahidan dan rahmat gitu ya. Tentu saja banyak hadis-hadis yang lain juga yang disebutkan gitu ya. Nah, tapi kata beliau sebenarnya kedua hal tersebut tidak saling meniadakan gitu ya. Jadi kalau kita bilang kalau dokter atau tabib itu mengatakan diagnosa mereka gitu ya, ini terjadi karena kualitas udaranya nggak bagus gitu ya, ini terjadi karena kesehatan orangnya jelek, ada masalah pada darahnya atau bagaimana gitu ya. Itu tuh nggak bertentangan dengan hadis-hadis tadi gitu ya. Ini suatu kalimat yang menarik sekali gitu ya. Jadi teman-teman ya, agama ini mengajarkan hakikat segala sesuatunya. Ya, musibah itu hakikatnya apa? Bisa azab, bisa pintu kesyahidan, bisa juga pintu rahmat. Ya, nah itu yang disebutkan tadi di hadis tadi. Ya, tapi bagaimana secara teknis dia bekerja? Nah itu urusannya sains. Ya, jadi kalau teman-teman mencari penjelasan soal virus COVID-19 gitu barangkali ya dalam Quran dan hadis barangkali agak susah gitu ya. Agak sulit, saya nggak bilang nggak juga sih, tapi mungkin saya rasa agak sulit gitu ya, karena ini sumber-sumber yang muncul 14 abad yang lampau gitu ya. Jadi nggak saya rasa menjelaskan soal virus kepada orang 14 abad yang lampau tuh kayaknya akan sangat sulit sekali gitu ya. Jadi memang sains itu kan berkembang gitu ya. Orang nggak akan bisa ya lihat HP lah, lihat HP sekarang ya. Sekarang HP udah bisa connect ke semua ke semua aplikasi medsos gitu ya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya mulai kuliah dulu waktu ya, HP ya baru bisa SMS aja gitu ya. Bisa pakai kameranya masih kualitasnya sangat jelek sekali gitu ya, gelap, nggak bagus lah gitu ya resolusinya ya. Kalau sekarang orang malah kebanyakan orang udah nggak beli kamera lagi gitu ya, karena HP-nya sudah memadai untuk kamera gitu ya. Jadi sains itu berkembang ya. Bagaimana kita bisa memahami HP yang zaman sekarang kalau nggak ada HP-HP sebelumnya gitu, maksudnya gitu ya. Jadi dia ada perkembangannya ya, ada anak tangganya gitu ya. Nah, menjelaskan virus pada 14 abad yang lampau atau 6 abad yang lampau ketika Ibnu Hajar sedang menulis kitab ini, saya rasa emang nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Sains itu memang harus berkembang. Pada saat itu ya penjelasan sains, penjelasan ilmiah akan sangat berbeda dengan zaman sekarang. Ya, dan itu nggak perlu disesali gitu ya. Tapi poin yang ingin saya jelaskan adalah bahwa itu semua nggak bertentangan dengan agama kita, dan dari dulu ulama sudah tahu. Jadi walaupun akhirnya kita katakan ini adalah azab, bukan berarti kita duduk diam di rumah nggak apa-ngapain. Ya, tidak pernah kesimpulannya seperti itu.
Ya, walaupun ini adalah azab, ini wabah gitu ya, ini adalah azab, ini adalah pintu kesyahidan, ini adalah pintu rahmat gitu ya. Bukan berarti kita semua jadi pasif. Ya, yang dokter, peneliti ya semua kerja. Ya, kita bekerja mencari tahu nih gimana caranya menyelesaikan masalah ini. Jadi kalaupun kita yakin wah ini anak tukang maksiat gitu ya, dia kena penyakit kayaknya ini azab nih gitu ya. Lalu apakah kita nggak obatin? Tetap kita obatin ya. Bahkan kalaupun kita yakin ini adalah azab sekalipun, tetap kita tanggulangi. Ya, jadi jangan salah kaprah teman-teman. Kadang-kadang orang-orang berpikir, ya kalau lari ke agama mah berarti wabah ini cuma azab terus nggak ada kesimpulannya. Bukan begitu. Ya, agama ini menjelaskan hakikatnya. Ini hakikatnya ini azab. Ya, ini hakikatnya adalah azab, pintu kesyahidan, pintu rahmat gitu ya. Tapi secara ikhtiar ya kita harus lakukan sesuatu dong. Ya, kita lakukan sesuatu. Ya. Bagaimanapun bangsa ini harus pulih kembali secara ekonomi, secara kesehatan, secara pendidikan. Nah, sekarang kita mau ngapain? Ya, tetap harus dikerjakan sesuatu. Jadi para dokter dan ulama, para dokter dan tabib pada masa lampau juga nggak diem. Ya, jadi ketika Ibnu Hajar mengeluarkan bukunya membahas tentang bagaimana azab, apa yang harus dilakukan, kita harus gimana ya. Salah satunya kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kita harus taubat, muhasabah, itu semua disebutin tuh. Ya, semuanya disebutin gitu ya. Tapi tidak menghalangi pekerjaan para dokter dan tabib, tetap harus bergerak. Ya, tetap harus bergerak. Oleh karena itu saya menyesalkan sekali kalau sekarang banyak orang menjadikan kesimpulan-kesimpulan agama gitu ya, penjelasan-penjelasan dari agama untuk pembenaran terhadap kepasifan mereka gitu dalam hal yang duniawi, kayak misalnya disimpulkan oh ini adalah azab ya, lalu kemudian ya udah nggak usah pakai masker karena kalau yang kena tuh pasti kena azab. Belum tentu ya, yang kena penyakitnya belum tentu kena azab gitu ya, karena azab ini menimpa kita semua. Ya, virusnya, pandeminya menimpa kita semua. Tapi azabnya bagi siapa, pintu kesyahidannya bagi siapa, rahmatnya bagi siapa itu bisa beda-beda. Ya, dan apapun yang terjadi ya kita berbuat sesuatu. Ya, kita nggak disuruh untuk diam saja lalu berharap ya kapan ya suatu hari nanti pandemi ini akan berakhir begitu saja gitu ya. Nggak begitu ya, tidak begitu. Agama kita ini mengajarkan kita untuk ikhtiar ya, nggak hanya tawakal saja. Tawakal itu satu bagian yang penting sekali ya, tapi juga harus ada ikhtiarnya dulu ya. Ada ikhtiar, ada tawakal, ada jihad, ada mati syahid ya. Kalau mau mati syahid ya jihad dulu ya. Nggak bisa kita tiduran di rumah baca buku ya, nyanyi-nyanyi gitu ya, tidur gitu ya, tiba-tiba mati kemudian mati syahid, keenakan banget gitu ya. Mati syahid itu pasti didahului dengan jihad ya, dengan jihad. Makanya orang kalau kena penyakit dia sabar ya, bisa jadi dapat derajat mati syahid ya, walaupun nggak persis seperti mati syahid, tapi derajat dapat pahala sebesar itu gitu ya. Kenapa? Karena dia bermujahadah juga ya, dia benar-benar bekerja keras, berjuang gitu ya melawan penyakitnya, dan dia bersabar gitu ya, maka dia berhak dapat pahala sebesar pahalanya orang yang mati syahid ya. Jadi teman-teman sekali lagi, walaupun kita sampai pada kesimpulan ini adalah wabah, ini adalah pintu syahid, ini adalah pintu rahmat ya, bukan berarti azabnya bukan berarti pandeminya dibiarkan saja, bukan berarti wabahnya kita diamkan saja. Tetap kita keluar rumah pakai masker ya. Kalau kita nggak ada usaha terus kena virus terus mati, ya bukan mati syahid namanya, harus ada usaha dulu ya. Jihad dulu baru syahid gitu ya. Ada usaha dulu, berjuang dulu. Kalau nggak ada berjuangnya, pasrah aja gitu ya. Ya, saya rasa bukan mati syahid judulnya gitu ya. Harus ada perjuangannya dulu. Ya, jadi kalau kita bilang oh ini kan pintu syahid, kalau mati juga syahid. Kalau mati juga syahid, jadi kita nggak usah berusaha lah. Nggak gitu juga gitu ya. Ya, nggak seperti itu juga. Ya, tetap penelitian tetap jalan ya. Kita tetap percaya pada penjelasan para ilmuwan ya, yang benar-benar berilmu. Ya, yang benar-benar berilmu, mereka menjelaskan nih virus matinya dengan cara begini, cara begitu, dicegahnya dengan cara begini, cara begitu. Ya, penelitian jalan terus ya. Yang kemarin disimpulkan droplet, kemudian adalah penelitian yang bilang ini kayaknya airborne ya, artinya bisa menyebar lewat udara gitu ya. Nah, ini tetap kita kembangkan terus penelitian kita ya. Jadi itulah kenapa dalam Islam nih sains itu nggak pernah dihambat sama agama.
ya, tidak pernah terhambat, ya. Walaupun kita simpulkan dia azab, kita nggak diam saja, ya. Walaupun azab sekalipun, kita tolong menolong tetap jalan, ya. Para peneliti tetap bekerja, para ulama tetap bekerja, ya. Semuanya jalan, doanya jalan, ikhtiarnya jalan, tawakalnya jalan juga, ya. Nah, itu teman-teman mungkin beberapa hal menarik dari kitabnya Ibnu Hajar ini, yang tentu saja masih banyak hal-hal lain yang menarik ya, teman-teman. Ini udah ada terjemahannya sekarang di Indonesia ya. Teman-teman boleh cari ya. Kita bisa membacanya, dan yang tadi saya sampaikan ada beberapa hal yang menarik menurut saya ya, untuk kita untuk meluruskan pandangan kita terhadap agama kita ya. Jadi agama ini bukan agama yang irasional, tapi agama ini mengajarkan hakikat ya. Soal teknis barangnya seperti apa, zatnya seperti apa, itu urusannya sains ya. Virus ini, benda ini aslinya apa ya. Mungkin dulu orang mengira ini karena kondisi udara yang jelek, sekarang orang kesimpulannya, oh ini ada virus, ada bakteri. Nah, kesimpulan itu bisa berkembang ya, bisa berkembang sesuai kemajuan sains ya. 600 tahun yang lalu nggak bisa kita harapkan pengetahuan mereka sama seperti sekarang, seperti kita sekarang gitu ya. Nggak mungkin kita mengharapkan demikian. 600 abad itu rentangnya sangat panjang sekali, 600 tahun itu rentangnya sangat panjang sekali ya. Tapi bagaimanapun ya, kita bekerja semampu kita ikhtiar, lalu kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah, kita tawakal pada Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam edisi-edisi malnutrisi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.